Bapak, Ibu, serta saudara-saudara sedama yang berbahagia, selamat malam. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Terima kasih. Sebelum kita melanjutkan sharing Dhamma pada kesempatan ini, marilah kita mengagungkan Guru junjungan kita Sang Buddha dengan bersikap anjali. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Garawuca niwatoca santutica kata nyuta kalena dhamma sawana eta manggala mutama. Selalu hormat dan rendah hati, merasa puas dan berterima kasih, mendengarkan Dhamma pada saat yang sesuai, itulah berkah utama. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih Bapak Ibu serta saudara-saudara yang berbahagia. Kali ini kita berbeda pertemuannya. Karena apa? Saya di sini, Bapak Ibu di rumah. Ini kita lakukan dalam rangka anjuran pemerintah, juga MPI Jawa Barat. Karena kita lakukan seperti ini untuk mengurangi penyebaran virus yang saat ini lagi viral, yang kita sebut dengan COVID-19. Tapi walaupun pertemuan kita kali ini berbeda, kita khususnya para pandita dari Karawang tidak patah semangat dalam membabarkan Dhamma atau memutar roda Dhamma, supaya Bapak Ibu yang di rumah, kami yang di sini sama-sama belajar dalam Dhamma. Untuk kesempatan kali ini, sharing Dhamma yang saya sampaikan, hidup adalah kesempatan. Karena apa? Bapak Ibu mungkin sering mendengar hidup adalah kesempatan. Kesempatan yang bagaimana? Nah, ini kita mulai bahas sedikit demi sedikit. Mudah-mudahan dalam Dhamma kali ini kita semua berbahagia, kita semua dalam keadaan sehat, sehingga dalam menyaring, menerima apa yang saya sampaikan ini diterima dengan baik. Bapak Ibu sedama yang berbahagia, hidup adalah kesempatan seperti yang dijelaskan oleh Sang Buddha pada waktu beliau masih hidup, belum parinibbana.
di kitab Dhammapada 182. Hidup adalah kesempatan. Kicu manusa pati labu, kicang macana jiwita, kicang sadama sawana, kicu budana mupadu. Sungguh sulit untuk dilahirkan sebagai manusia. Sungguh sulit kehidupan manusia. Sungguh sulit untuk dapat mendengarkan ajaran benar. Begitu pula sungguh sulit munculnya seorang Buddha. Bapak, Ibu, saudara-saudara sedama yang berbahagia, dalam Dhammapada 182 bait pertama, baris pertama, kicu manusa pati labu, sungguh sulit untuk dilahirkan sebagai manusia. Sang Buddha menjelaskan kepada para siswanya, kepada para murid-muridnya, bahwa kehidupan manusia ini sangatlah sulit. Untuk dilahirkan menjadi manusia itu sulit sekali, Bapak Ibu. Sang Buddha memberikan contoh. Seandainya pasir yang ada di Sungai Gangga itu adalah makhluk, hanya segenggam tangan yang ada di tangan ini, pasir Sungai Gangga itu hanya segenggam tangan yang menjadi manusia. Jadi berapa banyak pasir yang ada di Sungai Gangga itu, tapi hanya segenggam tangan yang menjadi manusia. Bapak, Ibu, saudara-saudara sedama, pendengar semua bisa membayangkan betapa sulitnya menjadi manusia, betapa sulitnya untuk dilahirkan menjadi manusia. Perbandingan Sungai Gangga itu pasirnya berapa banyak sih? Kalau kita hanya mengambil segenggam, jadi kesempatan kita tuh bermiliar-miliar. Jadi seandainya yang masuk dalam genggaman pasir itu, dalam genggaman tangan Sang Buddha, terus yang lain kemana? Yang lain pasir-pasir itu ibarat tadi dijelaskan, makhluk-makhluk itu kemana? Kehidupannya banyak sekali. Ada yang menjadi makhluk peta di neraka, di alam binatang, alam asura, alam dewa-dewa dan lain-lain. Jadi makhluk-makhluk yang ada di dunia ini sangatlah banyak, tidak terhitung. Dan yang menjadi manusia itu hanya segenggaman tangan. Jadi kesempatan kita saat ini menjadi manusia adalah sangat berharga. Terus Sang Buddha juga memberikan contoh yang lain lagi tentang betapa sulitnya hidup menjadi manusia. Sang Buddha juga menjelaskan ada kura-kura buta dan gelang yang sebesar kepala kura-kura buta itu sama-sama dimasukkan ke dalam laut. Si kura-kura buta masuk ke dasar lautan, sedangkan gelang atau lingkaran itu hanya ada di permukaan saja. Dan setiap 100 tahun
si kura-kura botak ini hanya diberi satu kali kesempatan untuk muncul ke permukaan dan memasukkan kepalanya ke dalam lingkaran tersebut. Kira-kira bayangan kita sampai di mana? Laut yang begitu luas, anginnya juga kemana, arah anginnya kemana. Misalkan ada arah angin ke barat, kura-kura buta ke timur. Begitu juga ombaknya, luasnya. Kira-kira kita bisa membayangkan betapa sulitnya untuk dilahirkan menjadi manusia. Kalau kita membayangkan sampai di situ, berarti saat ini kalau kita dilahirkan menjadi manusia adalah kesempatan yang sangatlah berharga. Terus dalam kitab Dhammapada 182 baris kedua, Sang Buddha menjelaskan Kicang macana jiwitan, sungguh sulit kehidupan manusia. Tadi di baris yang pertama, untuk menjadi manusia saja sudah sulit. Terus yang kedua, kehidupan manusia juga sulit. Sekarang Bapak, Ibu, serta saudara-saudara sedama yang berbahagia merasakan kehidupan menjadi manusia. Penderitaan, ketidakkekalan itu pasti. Tapi dari semua ini kita sulit untuk mengontrol dosa, loba, moha, irsi. Kita juga sulit mengontrol panca indera kita. Kita bisa beri contoh yang gampang, yang setiap hari kita temui, yang setiap hari kita lihat, yang setiap hari kita rasakan. Apalagi saat ini dalam keadaan pandemi virus, untuk mencari nafkah saja kita sulit. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara sedama yang berbahagia, yang punya toko, punya usaha, coba waktu dulu sebelum pandemi virus ini ada, Bapak Ibu mungkin ada keuntungan sedikit lebih banyak dari yang saat ini Bapak Ibu terima. Ini dari hal nyata, contoh nyata dari sekian banyak contoh-contoh betapa sulitnya menjadi manusia dan hidup di alam manusia. Kalau sebagai orang tua, untuk memberi nafkah pada keluarga, anak, istri, kalau mungkin ada yang masih orang tua, tinggal sama orang tua, ikut orang tua. Waktu hujan kita tidak memikirkan hujan, waktu panas kita tidak memikirkan panas. Yang penting kita bisa memberi nafkah keluarga. Ini juga sebagai contoh sungguh sulit hidup kehidupan di alam manusia. Ini dari contoh-contoh setiap hari. Terus contoh-contoh tentang kemoralan. Sekarang namanya pembunuhan.
Sekarang banyak orang membunuh demi sesuap nasi. Orang membunuh demi kelangsungan hidupnya. Orang membunuh demi kehidupan yang mapan. Contoh yang paling gampang, seorang pengusaha yang mempunyai banyak peternakan, ada peternakan ayam, peternakan kambing, peternakan sapi dan lain sebagainya. Kita ambil satu contoh saja yang kita temui setiap hari, peternakan ayam. Mereka membunuh seberapa banyak tidak terhitung, hanya untuk memberikan nafkah pada keluarga, memberikan nafkah pada anak buahnya. Jadi kehidupan di alam manusia ini sulit untuk melakukan hal-hal yang benar, sulit untuk melakukan hal-hal yang baik. Karena apa? Kita di masyarakat tergoda oleh lingkungan, tergoda oleh situasi. Tidak banyak orang yang bisa menahan diri dari lingkungan. Tidak banyak orang yang bisa menahan diri dari godaan situasi. Tidak banyak orang yang bisa menahan diri dalam keadaan yang terjepit. Inilah kehidupan manusia, sungguh sulit. Terus ada lagi tentang kemoralan yang kita temui setiap hari. Kata-kata kasar. Demi kelangsungan hidupnya orang berkata kasar. Demi kelangsungan hidupnya orang berbohong. Demi kelangsungan hidupnya orang menfitnah. Ini nyata. Ini fakta. Sekarang saya balik kepada Bapak Ibu semua yang punya toko, punya usaha. Dalam menawarkan barang dagangannya, harganya 10.000, ditawar orang 10.000, ditawar orang 11.000 suatu misal, modalnya saja belum cukup. Ini adalah kebohongan yang nyata. Ada lagi, begitu 10.000 ditawar 9.000 marah. Kata-kata seperti inilah yang kita temui dalam setiap hari. Jadi kehidupan manusia ini sulit dalam mengontrol kemoralan kita. Ada lagi orang demi gengsi, orang demi wibawa, ada orang yang rela meminum minuman yang memabukkan. Ini demi gengsi. Suatu contoh, kita relasinya orang-orang yang intelektual. Dalam arti intelektual di sini, makan minum di restoran mewah, minumnya pun minuman yang beralkohol. Kalau kita tidak mengikuti mereka, kita ditinggal. Tapi kalau kita mengikuti mereka, kita terbawa arus. Inilah kehidupan nyata yang kita temui, yang kita pastikan terjadi pada kita semua. Ini adalah contoh kehidupan di alam manusia. Sungguh sulit. Mau berbuat baik sulit, berbuat jelek malah semakin gampang.
Makanya kita di alam manusia ini haruslah menahan diri supaya tidak terbawa arus. Terus di baris yang ketiga dalam Dhammapada 182, Kicang Dhamma Sawana, Kicang Sadhamma Sawana, sungguh sulit untuk dapat mendengarkan ajaran benar. Tadi sungguh sulit untuk dilahirkan menjadi manusia. Setelah hidup di alam manusia sungguh sulit, dan di alam manusia juga sungguh sulit mendengarkan ajaran benar. Bapak, Ibu, saudara-saudara sedama yang berbahagia, untuk saat ini kita tidaklah terlalu sulit. Kita harus bermudita cita. Kita harus berberita karena apa? Saat ini ajaran yang benar masih sering kita dengarkan. Sang Buddha pada waktu sebelum Buddha yang kita junjung tinggi, yang kita ajar sampai saat ini muncul, ajaran-ajaran moral-moral yang baik itu sudah mulai hilang. Tapi saat ini kita bersyukur, bermudita cita karena ajaran Sang Buddha yang kurang lebih 2600 tahun ini masih kita dengarkan, masih kita praktekkan, walaupun tidak sepenuhnya pada zaman Sang Buddha waktu itu, tapi ajarannya masih kita praktekkan. Sang Buddha juga menjelaskan tentang hukum karma. Saat ini kita sebagai manusia masih percaya adanya hukum karma. Kalau di Jawa Tengah khususnya, itu orang tua sering mengatakan sopo gawe bakale ngunduh, sopo nandur bakale, sopo gawe bakale nganggo, sopo nandur bakale ngunduh. Prinsip orang Jawa pada waktu ini sama prinsipnya dengan hukum karma. Jadi ajaran yang benar kita masih bisa dengarkan, ajaran benar masih kita temui. Jadi Bapak Ibu saat ini sangat bermudita cita, walaupun tidak bertemu langsung dengan Sang Buddha, tapi ajarannya bisa ketemu dengan kita. Karena kehidupan di alam manusia ini sungguh sulit mendengar ajaran benar. Ada orang yang mengatakan ajaran benar itu yang bagaimana sih? Nah di sini ajaran yang benar ini adalah ajaran yang bersifat tahu tentang hukum karma dan juga tahu tentang pandangan benar. Kadang orang salah persepsi, benar untuk saya, tidak benar untuk mereka. Nah di sini pandangan yang seperti inilah bukan ajaran yang benar, karena
ajaran yang seperti ini bisa menyesatkan orang lain. Karena saya nggak benar, tapi orang lain belum tentu benar. Tetapi oleh Sang Buddha, ajaran yang benar di sini adalah ajaran benar untuk saya, tahu tentang hukum karma dan pandangan yang benar. Adosa, aloba, amoha, ini harus ada contohnya, pandangan benar. Kalau sering kita ketemu sama orang-orang, begitu ada kecelakaan, digunakanlah kesempatan untuk memeras. Suatu misal, si A kecelakaan dengan motor, dengan mobil. Biasanya untuk saat ini orang menganggap motorlah yang dibenarkan dan mobil yang disalahkan. Yang punya kendaraan kecil memeras sama yang punya mobil. Kalau dilihat dari agama Buddha, ini tidak benar. Karena apa? Kita menjadi korban ini ada beberapa sebab. Karena kita sedang mengalami atau sedang menerima karma buruk yang kita lakukan secara pandangan benar. Jadi kalau kita memeras pada si pengemudi mobil, kita salah. Siapapun tidak mau mengalami kecelakaan. Inilah contoh nyata yang sering kita lihat. Makanya Sang Buddha menjelaskan tentang ajaran yang benar adalah tentang pandangan yang benar, tentang tahu tentang hukum karma, tahu tentang loba dosa manusia. Inilah hukum yang kita alami, sama dengan orang-orang Jawa yang tadi jelaskan, sopo gawe bakale nganggo, sopo nandur bakale ngunduh. Prinsip orang Jawa ini sama seperti karma yang disampaikan oleh Sang Buddha pada waktu itu. Terus dalam Dhammapada 182 di baris yang keempat, Kico Buddhana Mopado. Begitu pula sungguh sulit munculnya seorang Buddha. Dari awal tadi, sungguh sulit dilahirkan sebagai manusia, sungguh sulit kehidupan manusia, sungguh sulit mendengarkan ajaran benar. Begitu pula sungguh sulit munculnya seorang Buddha. Bapak Ibu juga bisa membayangkan, Buddha yang saat ini kita pelajari, kita anut ajarannya, ini adalah Buddha Gautama. Tapi kapan munculnya Buddha sebelum Buddha Gautama? Tidak terhitung oleh tahun. Kapan munculnya Buddha sebelum Buddha Gautama muncul? Karena apa? Sungguh sulit munculnya seorang Buddha inilah, maka sangat-sangatlah lama, tak terhitung oleh tahun. Hitungannya adalah kapa, asangkaya kapa. Ini karena waktu tahun-tahun ini tidak terhitung lagi. Jadi kita bersyukur walaupun kita hidup bukan di zaman Sang Buddha, tetapi kita masih merasakan
ajarannya yang benar dari Sang Buddha. Karena apa Bapak Ibu saudara-saudara yang berbahagia? Walaupun Buddha itu muncul, kalau karma kita tidak berjodoh dengan Buddha, kita juga tidak bisa bertemu. Contohnya, orang tua-tua kita, nenek moyang kita yang ada di Indonesia. Pada saat Buddha Gautama muncul, apakah nenek moyang kita bertemu? Tidak. Orang Indonesia hidup di zaman Sang Buddha. Zaman Buddha itu muncul, tapi karena karmanya tidak berjodoh dengan Buddha, tidak bisa bertemu. Bahkan mungkin pada waktu itu mereka tidak mengenal ajaran Buddha. Kita bersyukur, bermudita cita, walaupun Buddha saat ini tidak ada atau belum muncul, tetapi ajaran Buddha sebelumnya masih kita rasakan. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kita hanya berpikir kapan ya munculnya seorang Buddha, kapan ya munculnya seorang Tathagata, kalau kita berpikir ke situ melulu, kemajuan moral kita tidak akan bertambah. Kemajuan moral kita hanya begitu terus. Tapi karena kita masih mengikuti ajaran benar dari Sang Buddha Gautama, ajarannya yang saat ini masih kita terima, kita dengarkan, maka moral kita bisa naik levelnya. Yang dulu sering mabuk mendengarkan ajaran Sang Buddha, jadi tidak mabuk lagi. Inilah contoh yang nyata. Maka dari Bapak Ibu saudara-saudara yang berbahagia, dari kesempatan inilah, Sang Buddha menyampaikan bahwa kehidupan manusia itu sulit. Tetapi karena kesulitan itulah kita harus berusaha untuk hidup dalam kebahagiaan, dalam kedamaian, supaya moral kita baik dan kita bisa dilahirkan kembali pada saat Buddha muncul dan kita bisa berjodoh karma. Itulah harapan, kesempatan hidup di saat ini, supaya kesempatan kita bisa bertemu dengan Buddha yang akan datang. Sekiranya sampai di sini apa yang saya sampaikan ini, mudah-mudahan semoga yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu semua, juga bisa dipraktekkan, dan akhirnya kemoralan kita bisa lebih baik dan kesempatan kita menjadi manusia lagi di masa Buddha akan datang itu bisa terwujud. Demikian akhir kata dari saya. Selamat malam. Namo Sang Hyang Adi Buddhaya. Namo Buddhaya.